Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita berada di tanggal 13 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan 5 Oktober 2025 Masehi. Insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-13 di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab yang ketiga, yakni bab sabar. Bab sabar, terakhir pembahasan di hadis yang ke-42. Untuk menghemat waktu dan mungkin kita agak cepat geraknya, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan sisa hadis dari bab yang ketiga ini insyaallah. Jadi kita akan mengambil poin-poin inti besarnya saja, faedah-faedah yang penting di dalam hadis-hadis yang tersisa pada bab sabar. Tafadhol, Iqra. Pada waktu perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian harta rampasan perang, di mana beliau memberikan Al-Asra bin Habis sebanyak 100 unta, memberi Unayyah bin Hissin juga seperti itu, dan beliau memberi beberapa orang dari pembesar-pembesar Arab dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta. Maka seorang laki-laki berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah." Maka aku berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka aku mendatangi beliau dan aku ceritakan kepada beliau apa yang dia katakan. Maka wajah beliau berubah sehingga seperti air terjun berwarna merah. Kemudian
berkata lagi, semoga Allah merahmati Musa, dia disakiti lebih dari ini, namun dia tetap sabar. Maka aku berkata, sungguh aku tidak akan melaporkan kepada beliau satu ucapan pun setelah peristiwa ini. Muttafaqun alaih. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-43, bahwasanya ini adalah ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu setelah penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, yang mana manusia ketika itu berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana ayat tadi dalam surah An-Nasr yang kita baca di rakaat kedua, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Jadi ketika kemenangan itu, yakni penaklukan kota Mekah, maka manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, berbondong-bondong. Namun ada beberapa suku yang membangkang. Itu diantaranya suku Hawazin, suku Thaqif di Taif. Dan setelah itu Nabi SAW ketika telah menaklukkan kota Mekah, maka Nabi SAW menuju suku-suku yang membangkang. Dan itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah, yang salah satunya adalah perang Hunain. Perang Hunain. Kemudian Nabi SAW membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Itu Nabi SAW melihat kondisi, mengkhususkan pemberian, dan itu menurut kemaslahatan. Jadi Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui tentang pembagian harta rampasan perang. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, ini termasuk siasah syar'iyyah. Maksudnya siasah politik dalam syariat, yaitu untuk mengambil hati pembesar-pembesar suku, kabilah-kabilah yang mana mereka sebelumnya itu tidak beriman, lalu dengan kedudukan, dengan harta membuat hati mereka lembut untuk menerima agama Islam. Ini semacam siasah syar'iyyah. Perhatikan Nabi SAW ketika masih menganggap kepemimpinan Abu Sufyan di peristiwa Fathu Mekah. Nabi SAW ketika itu diperintah orang mengumumkan bahwasanya barang siapa yang berlindung di Masjidil Haram, di Ka'bah, maka dia aman. Barang siapa yang mengunci pintu-pintu rumahnya dan jendela rumahnya, maka dia aman. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Jadi Abu Sufyan ketika itu pemimpin Quraisy, pemimpin Mekah. Nabi tetap menganggapnya seorang yang dibesarkan. Dan memang itulah tabiat dari Abu Sufyan. Dan ketika pembagian harta rampasan perang, Abu Sufyan pun meminta lebih. Dan dia ingat juga bagaimana pembagian dengan Muawiyah, bagaimana pembagian Yazid putra-putranya. Jadi ini metode Nabi SAW, siasah syar'iyyah untuk melembutkan hati-hati dari penguasa-penguasa yang sebelumnya mereka tidak beriman. Walhasil ada yang meminta 1 lembah, ada yang meminta 2 lembah. Nabi berikan semuanya. Ketika mereka kembali ke kaumnya, ke kabilahnya, mereka mengumumkan, berimanlah terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah seorang yang tidak takut miskin. Dia seorang yang tidak takut miskin. Kemudian Nabi SAW di sini pelajaran bagaimana meneladani nabi-nabi terdahulu. Dari ungkapan, dan di sini diambil kenapa Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab ini, yaitu ungkapan yarhamullah Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, qad uziya bi aktsari min hadza fasabar. Jadi sungguh Nabi Musa itu lebih banyak diuji dibandingkan ini, namun beliau bersabar. Jadi di sini fasabar. Dari hadis ini, dari penggalan kalimat ini, Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab sabar. Apapun yang dilakukan oleh orang, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat jiwa kita berguncang dan seterusnya,
tentu di dalam kehidupan tidak selamanya keadaan itu sesuai dengan keinginan kita. Ada sesuatu itu yang menyelisih kita dan seterusnya, maka resep nubuwah yang sama-sama kita pelajari adalah sabar itu. Sabar adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, dan Nabi SAW pun mengingatkan tentang nabi-nabi terdahulu. Disebutkan di sini Nabi Musa alaihi salam. Padahal kalau kita perhatikan sirah nabawiyah itu gangguan terhadap Nabi SAW itu lebih banyak lagi. Namun begitulah Nabi SAW, bukti dari ketawaduan dan mengingatkan nabi-nabi yang terdahulu juga diperlakukan demikian. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti petunjuk tersebut, petunjuk para nabi dan rasul yang terdahulu yang telah mendapatkan petunjuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di penggalan ayat dalam surah Al-An'am ayat 90, fa bi hudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka para nabi dan rasul yang terdahulu. Dan dari sini kita juga mengetahui bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Kalau marah ya marah, seperti wajahnya itu Nabi SAW kalau sesuatu yang tidak beliau sukai sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau memerah. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena beliau juga adalah seorang manusia biasa. Tapi kita sebagaimana kita sebutkan tadi, kita hanya mengambil poin-poin yang intinya saja. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan sisa bab terakhir di malam yang berbahagia ini. Tafadhol. Salam. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, Dia menahan hukuman darinya karena dosanya, hingga Dia membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukr." Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya bila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, pasti Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Baik, di hadis yang ke-44 di bab sabar, hadis dari Anas, dan ini ada dua riwayat dibawakan di sini, kemudian ditambah lagi di bagian bawahnya sama-sama diriwayatkan Imam Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan. Di Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya disegerakannya azab di dunia itu merupakan tanda baik. Kenapa? Karena azab di akhirat itu lebih pedih dan lebih dahsyat. Jadi azab di dunia, maksudnya cobaan di dunia, malapetaka di dunia itu lebih ringan dibandingkan di akhirat. Jadi kalau ada seseorang mendapatkan sesuatu bala, suatu ujian, suatu musibah di dunia, maka dengan kesabaran, dan itu lebih ringan dibandingkan dengan azab di akhirat. Jangankan azab di akhirat, di awal akhirat saja, di awalnya saja azab kubur, fitnah kubur itu sangatlah menggetarkan jiwa. Yang pertama kali yang dirasakan oleh ahli kubur bagi orang yang beriman dari golongan sahabat, yaitu himpitan sejenak dari kubur, sejenak saja, itu akan membuat mereka kesakitan.
hanya sedikit sejenak. Itu bagi orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Tentu sudah patah-patah tulang belulang mereka. Itu yang paling ringan. Belum cobaan fitnah yang lainnya. Belum di akhirat tentunya lebih dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya azab di akhirat itu sangatlah pedih. Sangatlah pedih. Jadi di antara tanda-tanda penghapusan dosa adalah kesabaran itu. Jadi seseorang yang ketika diuji dengan musibah, fitnah, ujian, malapetaka di dunia, ketika menanggapinya dengan kesabaran, itu salah satu tanda dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu telah kita sebutkan beberapa pertemuan kita di bab sabar. Itu sangat panjang. Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan banyak hadis dibandingkan dua bab sebelumnya. Di bab pertama bab ikhlas, kemudian bab taubat, dan di bab sabar memang sabar itu butuh banyak kesabaran. Sehingga beliau pun membawakan banyak hadis dalam bab ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Belum selesai kita membahas tentang sabar. Sementara di pertemuan sebelumnya dua kali itu sudah selesai. 3 kali paling banyak. Ini sudah agak banyak, kita belum selesai juga. Masih banyak hadis-hadis yang belum kita bacakan di bab yang ketiga ini. Tapi kita agak cepat sedikit. Hadis yang ke-45, tafadhol. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana ibnu Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki, fa kharaja Abu Talha faqubidat sabiyyu, falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala bani, qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabiyyi huwa askanu ma kana فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارو الصبية فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمارة فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. Seorang putra Abu Talha radhiyallahu anhu sakit. Lalu Abu Talha keluar untuk suatu hajat dan anak kecil itu kemudian meninggal. Tak kala Abu Talha pulang, dia bertanya, apa yang dilakukan anakku? Ummu Sulaim, yaitu ibu dari anak kecil itu, menjawab, dia berada dalam keadaan yang paling tenang. Maka Ummu Sulaim segera menghidangkan makan malam untuknya, dan dia pun menikmati makan malamnya. Kemudian dia menggauli Ummu Sulaim. Ketika dia telah selesai, Ummu Sulaim berkata, kuburkanlah anak kecil itu, karena dia telah meninggal. Maka keesokan harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bertanya, apakah kalian bercampur tadi malam? Dia menjawab, iya. Beliau berdoa, ya Allah berkahilah mereka berdua. Maka Ummu Sulaim melahirkan seorang bayi laki-laki. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, gendong dan bawalah dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengirimkan bersamanya beberapa butir kurma. Maka beliau bertanya, apakah ada sesuatu bersamanya? Anas menjawab, iya, beberapa butir kurma. Maka Nabi mengunyahnya, kemudian mengambilnya dari mulut beliau dan meletakkannya kepada mulut si bayi.
dan memberinya nama Abdullah. Muttafaqun alaih. Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari, Ibnu Unayyah berkata, faqala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maududi. Lalu seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, maka aku melihat 9 anak laki-laki, semuanya telah menghafal Al-Quran. Maksudnya adalah dari putra Abdullah, bayi yang dilahirkan tersebut. Dalam suatu riwayat Muslim, mata ibnu di Abi Talha bin Ummu Sulaim, faqalat li ahliha la tuhaddisu Aba Talha bi ibnihi hatta akuna ana uhaddisu. Faja'a fataqarrabat ilayhi asya'an fa'akala wa syariba, thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik, fawaqa'a biha. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum an yamna'uhum. Qal la, faqalat fahtasibna. Qal fawaliba, thumma qal taraktini hatta idza talaqtu thumma akhbartini ibni. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fima lailatikuma. Qal fahamalat. Qal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan badanu minal Madinah fadarabahal maqadu fahtabasa alaiha Abu Talha wa talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal yaqulu Abu Talha, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yujibuni an akhruja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad tabastu bima tara. Taqulu Ummu Sulaim, ya Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajidu. Intalik fantalaqna wa darabahal maqadu hina qadima fawaladat gulaman. Faqalat li ummi, ya Anas, la yu'ti'uhu ahadun hatta tawduwa bihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha tahmaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra Abu Talha dari Ummu Sulaim telah meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, janganlah kalian bercerita kepada Abu Talha tentang putranya hingga aku sendiri yang menceritakan kepadanya. Lalu Abu Talha datang, maka Ummu Sulaim menghidangkan makan malam kepadanya. Dia pun makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim berdandan untuknya dengan yang daripada dandanan sebelum itu. Maka Abu Talha menggaulinya. Ketika Ummu Sulaim merasa bahwa Abu Talha telah kenyang dan puas menggaulinya, dia berkata, Abu Talha, beritahukan kepadaku bagaimana seandainya satu kaum meminjamkan barang-barang yang mereka kepada satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali barang-barang mereka. Apakah keluarga tersebut berhak menolak mereka? Dia menjawab tidak. Maka Ummu Sulaim berkata, kalau begitu berharap
berpuasa, maka Ummu Sulaim pun mengandung. Anas berkata, Rasulullah SAW pernah sedang dalam sebuah safar dan Ummu Sulaim bersama beliau. Biasanya jika Rasulullah SAW datang ke Madinah dari sebuah safar, beliau tidak memasukinya di malam hari. Saat mereka mendekat menuju Madinah, tiba-tiba Ummu Sulaim merasa sakit tanda akan melahirkan. Maka Abu Talha bertahan untuk mengurusnya, sementara Rasulullah SAW terus berangkat. Anas berkata, Abu Talha berkata, sesungguhnya engkau mengetahui wahai Tuhanku, bahwa saya sangat senang keluar bersama Rasulullah SAW. Apabila beliau keluar masuk bersamanya, apabila beliau masuk, namun kini saya telah tertahan dengan sesuatu yang engkau sendiri telah melihat. Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, aku tidak lagi merasakan apa yang tadi aku rasakan. Berangkatlah. Maka kami berangkat, dan dia merasa sakit lagi tanda akan melahirkan ketika sudah tiba di Madinah, dan dia melahirkan bayi laki-laki. Maka ibuku berkata kepadaku, wahai Anas, jangan ada seorang pun yang menyusuinya hingga kamu membawanya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika pagi hari aku menggendongnya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan hadis sampai selesai. Baik, ini dua riwayat yang panjang. Pertama, hadis dari Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana sabarnya ibunya sendiri, Ummu Sulaim. Yang pertama itu hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua itu riwayat Muslim saja. Dan cukup panjang kisahnya. Namun yang bisa kita ambil poinnya yaitu yang pertama, ini adalah keutamaan dari sahabiyah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini bagaimana seorang yang dalam keadaan seorang anak meninggal itu masih bisa bersabar, bahkan masih bisa melayani suaminya. Ini tingkat kesabaran yang mungkin kalau tidak ada hadis yang kita pelajari malam hari ini, tidak percaya kita ada seorang ibu yang bisa kesabarannya sampai tingkat ini. Mungkin kita tidak, selain dari kisah Ummu Sulaim, mungkin kita tidak mendengarkan riwayat-riwayat yang lain. Seorang ibu, anaknya meninggal, anak dari suaminya, lalu bersabar, lalu bisa di malam itu melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Ini tingkat kesabaran yang luar biasa. Kalaulah tidak ada keterangan dari para ulama, kalaulah tidak lancang kita, ini mungkin khusus untuk Ummu Sulaim. Mana ada kita perhatikan wanita yang anaknya wafat tetapi bisa kesabaran seperti ini. Ini kita membicarakan generasi awal umat ini. Itu yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu laki-laki dan wanitanya. Kemudian lalu ketika diceritakan bagaimana kejadian tersebut, Nabi mendoakan hubungan yang mereka lakukan di malam itu, keberkahan tentunya, dan walhamdulillah itu mereka mendapatkan keturunan yang soleh, yang diberi nama Abdullah juga, nama anaknya sebaik-baik nama Abdullah, lalu diberikan juga Abdullah. Dan ini ungkapan dari riwayat dari Imam Bukhari, diselipkan di sini perkataan dari Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, faqala rajul minal ansar faraitu tis'ata auladin kulluhum qad fara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdillah maulud. Jadi seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, aku tidak melihat, maka aku melihat 9 anak laki-laki semuanya telah menghafal Al-Quran. Di antaranya Abdullah yang lahir dari kesabaran yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talha di malam itu. Ini perkataan seorang laki-laki Ansar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala pernah berkata, dan kita mengetahui bagaimana kitab Syiar Alamin Nubala menulis biografi mulai dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, sampai di tahun ke-700 Hijriahan di zaman beliau. Itu ribuan ulama yang ditulis biografinya, dan beliau pernah berkata ketika menuliskan biografi anak dari sahabat Nabi, baik itu yang bertemu dengan Nabi SAW yang dikategorikan sahabat, baik yang tidak berjumpa dengan Nabi yang dikategorikan generasi tabi'in. Itu kata Imam Az-Zahabi, saya tidak menemukan di antara anak sahabat Nabi SAW yang tidak hafal Al-Quran. Jadi seluruh anak sahabat Nabi SAW semuanya mereka adalah hafal Al-Quran, semuanya hafal Al-Quran. Jadi pelajaran bagi kita yang kita ingin menisbahkan diri kita mengikuti sahabat Nabi SAW dalam beragama, maka usahakan salah satunya apa yang terjadi di keluarga sahabat, yaitu anak-anak mereka semuanya hafal Al-Quran. Generasi Rabbani, generasi Rabbani. Baik. Kemudian apa yang bisa kita ambil? Ini berdandannya wanita itu untuk suaminya. Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya, bukan untuk misalnya di hari Sabtu atau di akhir pekan pergi walimah pesta pernikahan, berdandanlah ibu-ibu. Untuk tamu-tamu yang lain tidak boleh. Wanita itu berdandan untuk suaminya. Bagaimana suaminya tertarik kepada dirinya, bukan untuk melirik laki-laki lain supaya wah cantiknya istri bapak ini. Tidak, untuk suaminya. Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya Abu Talha. Ada sebuah syair Lubaid bin Rabi'ah, wa mal malu wal ahluna illa wada'i. Harta dan keluarga tiada lain kecuali hanya titipan belaka. Wala budda yauman aw turaddal wada'i. Suatu hari kelak titipan itu akan dikembalikan. Jadi para sahabat itu meyakini harta, anak-anak mereka, keluarga mereka itu adalah titipan. Suatu hari akan dikembalikan titipan tersebut. Dan ini kita ketahui dalam surah Al-Baqarah di akhir ayat 155 dan 156, wa basyiris sabirin. Maka dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila datang kepada mereka orang-orang yang sabar yang diberi kabar gembira tersebut, apabila datang musibah kepada mereka, mereka berkatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangatlah berat. Sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang menghayati sepenuh hati bahwasanya harta, keluarga, seluruhnya, anak itu titipan. Seluruhnya titipan. Dan setiap titipan itu akan dikembalikan. Contoh Pak Hendra dengan Pak Oyon kan. Misalnya Pak Hendra nitip ke Pak Oyon. Kalau titipan kan besok diambil kan. Pak, mana titipan batang? Seperti itulah gambarannya. Allah menitipkan kita harta, keluarga, anak, orang tua dan seterusnya. Nanti Allah akan ambil kembali titipan tersebut. Bukan kita yang punya, tetapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Sulaim di dalam kehidupannya memang luar biasa, wanita sahabiah yang luar biasa, ikut juga berperang, membantu para mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jika ada yang terluka diobatinya, memberikan makan dan minumnya dan seterusnya. Beliau seorang sahabat wanita yang sering ikut berperang. Tetapi bukan menghadapi musuh, tapi membantu ada yang terluka, memberikan makanan, minuman dan seterusnya. Kemudian ada sebuah kisah unik dari Ummu Sulaim tentang pernikahannya dengan Abu Talha. Pernikahannya dengan Abu Talha yang mana ketika suaminya Malik meninggal, itu makanya Anas bin Malik itu dari putra dari suaminya yang pertama bernama Malik, Anas bin Malik.
Ketika itu dilamar oleh Abu Talha, setelah habis masa iddahnya dilamar oleh Abu Talha, maka ketika itu Ummu Sulaim menolak lamaran dari Abu Talha. Lalu Abu Talha menyindir bahwasanya engkau adalah seorang perempuan yang suka yang kekuning-kuningan dan yang warna-warna silver, maksudnya suka dinar dan dirham, perhiasan emas dan perak. Lalu kata Ummu Sulaim, bukan begitu. Engkau adalah seorang laki-laki yang musyrik, maksudnya belum memeluk agama Islam. Tidak halal bagi seorang wanita mukminah menikah dengan laki-laki yang musyrik. Lalu kata Ummu Sulaim, seandainya engkau mau masuk Islam, aku mau menikah denganmu. Jadi mahar, kata Nabi SAW, tidak ada mahar yang lebih baik dibandingkan maharnya Ummu Sulaim. Maharnya apa? Yaitu dengan Islamnya Abu Talha, baru diterima lamaran Abu Talha. Ini sedikit kisah tentang Ummu Sulaim. Dan bagi kita yang mengetahui bahwasanya ada pondok pesantren putri, namanya pondok pesantren tersebut Ummu Sulaim. Itu di daerah Tenayan, Kulim, ada nama pondok pesantren putri Ummu Sulaim. Ini sedikit bagaimana tentang kelebihan wanita sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita sahabiah. Baik, kita agak cepat hadis yang ke-46. Fadhil. Ini makna hakikat dari kuat di dalam Islam. Bagaimana kuat dalam Islam? Disebutkan di hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, laisa syadid bisra'ah. Bukan laki-laki yang kuat itu yang hebat bergulat, bertinju, berkelahi, tidak. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Jadi seseorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Nah, ini makna lelaki yang kuat, lelaki yang sejati, yang sebenarnya. Kemudian wajib kita menjauhi kemarahan. Nanti insyaallah di hadis yang ke-49 kita singgung. La taghdab, la taghdab. Nanti insyaallah di hadis ke-49 kita singgung. Kemudian marah itu manusiawi. Sifat marah itu manusiawi. Akan tetapi itu bisa dikendalikan dengan mengendalikan diri kita agar tidak terjadi kemarahan tersebut. Taib hadis 47. Fadhil. Di hadis ini disarikan di firman Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghanaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu samiun alim.
yaitu jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam hadis ini bahwasanya bisanya kita ambil pelajaran, para sahabat itu juga manusia biasa seperti kita. Mereka bisa marah, akan tetapi mereka marahnya tidak berlarut-larut. Mereka kembali cepat sadar, lalu kembali ke setelan yang biasa. Tidak seperti kita yang susah untuk mengendalikan nafsu ketika marah tersebut. Ini sahabat ketika mereka marah tetapi mereka cepat kembalinya, cepat tersadarnya. Kemudian di dalam berdakwah, bayangkan Nabi SAW bijaksana dalam berdakwah. Nabi tidak memberikan nasihat terhadap orang yang ketika itu sedang bertengkar, tetapi terhadap orang yang mendengar. Lihat bagaimana kata Nabi SAW memberi nasihat kepada orang yang berada di samping Nabi SAW, bukan terhadap orang yang sedang bertengkar tadi. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis ke-48. Jadi di hadis ini kita ambil beberapa faedah, yaitu menahan amarah itu merupakan sifat di antara sifat-sifat orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, kita tambahkan lagi hadis ke-49. Tadi kita singgung di hadis yang ke-46 bahwasanya maksud hadis itu la taghdab, jangan marah. Jadi Nabi SAW hanya memberikan nasihat la taghdab, farada mirara. Bayangkan tidak sesusah. Coba kita keluar dari apa yang telah diajarkan Nabi, sehingga berbelit-belitlah agama ini. Nabi hanya menasihat la taghdab. Dia adalah la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Sebagaimana di hadis yang lain. Ini butuh kesabaran di dalam hal tersebut. Kemudian mengulang-ulang nasihat. Nabi sering mengulang-ulang nasihat karena ketika mengulang itu akan membekas terhadap orang yang mendengarnya. Oh, ada Nabi mengulangnya 3 kali terkadang. Nah, itu manfaatnya adalah supaya membekas, supaya diingat oleh yang mendengarnya. Ada beberapa kiat atau cara yang diajarkan di dalam syariat kita, di antaranya agar kita redam amarah kita. Pertama itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian diam ketika kita sedang marah, diam, jangan berkata-kata, karena kalau kita sempat membalas maka terjadilah yang sebagaimana yang tadi, sampai tegang urat leher seseorang itu karena marahnya. Kemudian yang ketiga, ini baik terhadap keluarga juga. Misalnya istri marah, ada saat kita itu diam, suami kita diam, jangan dilawan juga. Ibu-ibu itu banyak
banyak suaranya, banyak suka membantah. Itu tabiat seorang istri. Kita diam saja. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, ketika kita berada dalam posisi berdiri, hendaklah duduk. Ketika duduk, hendaklah berbaring. Itu karena kemungkinan untuk melakukan sesuatu hal yang lebih itu tidak. Ketika berdiri kita duduk. Ketika duduk kita berbaring, itu maksudnya orang marah terkadang ingin memukul, ingin mengejar, dan terus kalau kita lakukan hal yang demikian, tentu meredam amarah kita. Orang berbaring mana lagi sudah berbaring, sudah apa? Kemudian yang keempat, orang yang sedang marah itu adanya panas seperti api. Maka api itu akan redam dengan air wudhu. Berwudhu kita. Misalnya kita emosi, ini sudah dalam ambang kemarahan, kaos dan seterusnya, tidak mempan juga, pergi kita misalnya berwudhu. Mana di rumah berwudhu lah. Insya Allah itu akan meredam kemarahan kita. Qadarullah tadi niatnya menyelesaikan hadis yang tersisa, namun masih ada tersisa 1, 2, 3, 4, 5 hadis lagi di bab sabar. 5 hadis lagi di bab sabar. Tentunya karena waktu yang membatasi, kita hanya berencana, tetapi qadarullah, Allah menakdirkan kita sampai hadis yang ke berapa tadi ditandai? Hadis ke-49 ya. Jadi tersisa di bab sabar 5 hadis. Insyaallah itu akan kita lanjutkan. Seandainya di 5 hadis ini kita selesaikan, kita akan masuk ke bab berikutnya sebagaimana biasanya. Kita akan jalan terus, lanjut terus sehingga kita melewati bab-bab dan hadis-hadis yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi bab setelah bab sabar yaitu as-sidq, yaitu jujur dan benar. Setelah bab sabar itu as-sidq, jujur dan benar, insyaallah. Inilah yang bisa kita pelajari di malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan tentang kesabaran, hakikat kesabaran, dan Allah memberikan pahala kepada kita karena anugerah kesabaran yang Allah berikan di dalam hati, di dalam jiwa kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.